Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama dan utama, kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini ba'da Jum'ah, yang semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pada hari Jumat, hari spesial ini, kita memperbanyak sunnahnya, memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kita selawatkan kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan juga para pengikutnya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umatnya akhir zaman. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sharing tentang fikih atau pentingnya belajar atau ngaji fikih. Yang pertama, fikih sendiri merupakan suatu ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita dalam beragama, karena 24 jam kita sehari semalam ini tidak lepas dari fikih. Misal kita bangun tidur, itu kita kira-kira ngapain dulu ini? Kalau bangun tidur, berdoa dulu ya, doa bangun tidur. Nah, itu juga fikih. Kemudian kita misalnya berwudu untuk sholat subuh atau sholat tahajud, berwudu itu juga berwudu itu juga termasuk fikih. Atau sebelumnya kita kencing, buang air kecil, itu pun juga ada fikihnya, namanya fikih istinja, yaitu membersihkan diri setelah buang air kecil ataupun besar. Kemudian kita berwudu, itu ada fikihnya. Kemudian kita mau sholat sunnah, semisal sholat sunnah tahajud, sholat sunnah malam, itu juga ada fikihnya, kita harus pelajari. Misal kita mau sholat qobliyah subuh, bahwa dikatakan oleh Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu, qobliyah subuh, termasuk amalan yang paling utama, lebih utama daripada bumi dan seisinya. Jadi kalau kita 2 rakaat fajar, itu sama saja orang yang terkaya di dunia. Jadi orang yang terkaya di dunia bukan orang yang miliarder atau konglomerat dan sebagainya, tapi orang yang terkaya itu adalah orang yang sholat subuh dan didahului sebelumnya 2 rakaat subuh. Kemudian saat kita misal sholat fardu 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua juga ada fikihnya. Jangan-jangan kita selama ini sholat tapi tidak pernah mengenal ilmu fikihnya. Maka kita penting untuk belajar fikih. Dan fikih tidak hanya fikih ibadah, teman-teman sekalian. Fikih juga mencakup fikih muamalah. Dan yang paling banyak masalahnya dan paling banyak cabangnya itu fikih muamalah. Karena muamalah itu dari zaman ke zaman semakin berkembang. Kalau zaman dulu mungkin belum ada semisal marketplace yang orange atau marketplace yang hijau, mungkin 2010 belum ada, 2009 belum ada, tapi zaman sekarang ada. Nah, bagaimana fikihnya? Hukumnya apa? Misalnya hukumnya dapat diskon ini, hukumnya apa? Terkadang itu ada suatu hal yang tidak sesuai dengan fikih muamalah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus pelajari, kita harus berhati-hati. Itulah yang dinamakan takwa, yang sudah saya sampaikan tadi di khutbah Jumat. Takwa itu nggak sembarangan. Takwa itu adalah berhati-hati. Kita hati-hati banget dalam ibadah, hati-hati banget dalam muamalah, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa atau satu hal yang tidak ada ajarannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi sudah saya bahas bahwa fikih itu terbagi, garis besarnya ada 2, fikih ibadah dan fikih muamalah. Dan yang paling banyak cabangnya dan paling berkembang itu fikih muamalah. Kalau fikih ibadah itu harus ada landasan dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh membuat ibadah baru, misal subuh karena 2 rakaat kok kurang banyak, bangun-bangun harusnya kuat, bisa ditambah jadi 4 rakaat karena saya masih kuat, nggak bisa.
karena itu sudah paten, tidak bisa diubah-ubah. Namanya fikih ibadah itu senantiasa tetap tidak berubah-ubah. Adapun fikih muamalah itu kadang ada perubahan yang menuntut adanya suatu hukum yang harus kita pelajari ilmunya. Semisal tadi tentang jual beli online, bagaimana hukumnya. Semisal juga kita bisa ketahui hukumnya, semisal jual beli di dalam masjid hukumnya bagaimana. Kalau di mazhab Syafi'i, jual beli dalam masjid itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kalau di mazhab Hambali sampai haram, ya, jual beli di masjid dalam masjid itu haram menurut mazhab Hambali. Nah, itu ada perbedaan ulama di situ juga, sebagaimana pula ada perbedaan ulama di fikih ibadah. Kemudian teman-teman sekalian, tadi mungkin juga sudah Ustadz Fanani sampaikan melalui lembar yang sudah dibagikan mengenai pentingnya kita belajar fikih. Dikatakan oleh para ulama, semisal dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini merupakan salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i, di mana beliau menyebutkan yang pada pendahuluan kitab itu, pada muqaddimah kitab itu belum menyebutkan fa innal anfusa zakiyah atau libatal maratibil aliyah lam tazal ta'dabu fi tahsilil ulumi syar'iyyah, bahwa jiwa yang suci dan jiwa yang ingin kedudukan atau derajat yang tinggi itu senantiasa mencari ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi kalau kita memiliki jiwa yang suci, jiwa yang bagus, kemudian kita pengen mencari derajat-derajat kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, kita pasti ingin sekali mencari ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i itu merupakan ilmu yang wajib bagi kita. Secara umum teman-teman sekalian, saya sampaikan dulu, ilmu itu ada sekitar 2 pembagian. Ya, ada sekitar 2 sampai 3 pembagian. Yang pertama ilmu syar'i yang fardu ain. Yang fardu ain maksudnya setiap muslim harus mempelajari itu, tidak mungkin tidak boleh tidak, harus belajar fikih. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada akidah, yang ketiga ada akhlak. 3 ilmu itu merupakan ilmu fardu ain, harus kita pelajari, tidak boleh tidak. Kalau kita tidak mempelajari maka bisa berdosa gara-gara meninggalkan belajar ilmu fardu ain itu. Dan itu tidak perlu terlalu mendalam, cukup kita belajar ilmu fikih sholat, ilmu fikih toharoh, fikih semisal zakat. Kalau kita mau zakat fitrah, kita harus belajar gimana ilmunya zakat fitrah itu. Termasuk panitia zakat harus belajar juga gimana cara membagikan zakat yang benar. Jangan-jangan salah dalam membagikan, maka penting belajar ilmu fikih. Termasuk juga kita mau haji atau umroh, harus belajar ilmunya. Itu yang dinamakan sebagai ilmu fardu ain yang harus kita pelajari. Kemudian ada lagi ilmu yang fardu ain yang lain adalah ilmu akidah, tentang tauhid, tentang keimanan. Jangan-jangan kita sudah punya ilmu fikih yang banyak, mendalam, tapi tauhidnya bobrok, tauhidnya ya hancur karena masih ya tersimpan di dalamnya kesyirikan, masih melakukan hal-hal yang melanggar akidah. Maka penting kita juga belajar ilmu akidah. Kalau kita sudah beramal banyak tapi landasannya tidak ada, akidahnya nggak ada, maka itu hal yang sia-sia. Maka penting juga ketika kita sudah belajar ilmu fikih, maka kita perlu kuatkan juga ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kesyirikan. Kemudian yang ketiga dari ilmu fardu ain adalah ilmu apa kira-kira tadi? Sudah saya sampaikan, ilmu akhlak ya. Ilmu akhlak itu kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan teman kita, dengan guru kita, dengan murid kita, dengan orang yang tidak kita kenal, dengan semisal orang di jalan, itu ada perlu ilmunya, namanya ilmu akhlak. Akhlak kepada sama manusia, juga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah juga harus benar-benar niatnya karena Allah. Kita beribadah harus benar-benar dijauhkan dari pamer, riya, sum'ah, ingin dipuji orang. Itu perlu namanya ilmu akhlak. Termasuk juga untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Karena penyakit tidak hanya penyakit pilek, batu dan sebagainya, bahkan yang kronis, itu lebih berbahaya lagi penyakit hati. Kalau penyakit semisal pilek ada obatnya, penyakit apa ada obatnya, kita bisa ke dokter, kita bisa cari obatnya. Tapi kalau penyakit hati lama-lama tidak bisa diobati, kita nggak mau mengobati sendiri, atau kita tidak mau mencari ilmu untuk mengobatinya,
lama-lama hati itu akan menjadi keras, tidak bisa menerima nasihat dan lain sebagainya. Maka penting juga belajar ilmu akhlak, cara bagaimana mensucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik dan menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Kemudian disebutkan juga oleh penulis yaitu Al-Imam Taqiyuddin Al-Khisni dalam Muqaddimah Kifayatul Akhyar, wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyah, dan termasuk ilmu-ilmu syar'i itu ilmu fikih, ya ilmu fikih, li'anna biha tandafi'ul al-wasawis asy-syaitaniyah wa tasihhul muamalatu wal ibadat al-mardiyah. Jadi beliau menyampaikan ada dua tujuan kita belajar ilmu fikih itu. Biar apa sih? Kita biar apa menuntut ilmu fikih? Yang pertama, supaya terhindarkan dari was-was setan. Terkadang setan itu menggoda kita supaya nggak belajar, supaya malas-malesan, supaya rebah-rebahan aja, supaya scroll-scroll aja dan sebagainya. Dengan begitu, apalagi dalam ibadah, ketika kita sholat pun digoda oleh setan. Dengan kita belajar fikih, kita mantap fikihnya, kita punya ilmu bagaimana niat sholat itu, bagaimana rukun sholat, syarat sholat, sunah-sunah sholat, kita tahu bacaannya, kita pahami, kita benar-benar khusyuk, maka setan tidak bisa menggoda kita. Kita bisa terhindar dari godaan setan dengan ilmu. Ya, kita tidak bisa mengandalkan hanya tanpa ilmu kita bisa terhindar dari setan, nggak bisa. Ya. Semisal kalau ibaratnya itu kita menghadang hewan buas, menghadang macan, tapi nggak punya apa-apa, nggak punya alat, nggak punya senjata. Nah, kita tangan kosong menghadang macan, ya nanti akan diterkam. Maka kita penting mempunyai tameng, mempunyai benteng, mempunyai senjata, yaitu ilmu fikih untuk menghindarkan kita dari godaan atau was-wasnya setan. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, teman-teman sekalian, adalah watasihul muamalatu wal ibadatul mardiyah. Dengan kita belajar fikih, ibadah kita dan muamalah kita bisa sah, bisa benar. Dan itu penting kita belajar fikih. Kita nggak bisa mengandalkan cuma ikut-ikutan orang dalam sholat. Orang lain sholatnya berdiri, kita ikut-ikutan berdiri. Orang lain rukuknya gini, kita ikut-ikutan rukuk. Ya itu bisa, tapi penting juga kita landasi dengan ilmu, dengan cara belajar ilmu fikih gitu. Dan juga membuat sah juga muamalah kita jual beli, kita menyewa, kita meminjam, itu semua termasuk bab muamalah. Bahkan lebih banyak bab muamalah daripada bab ibadah dalam keseharian kita. Kita semisal ke pasar, kita beli apa, bagi yang akhwat semisal beli ikan atau beli daging, ayam dan sebagainya, itu juga ada fikih muamalahnya. Kemudian di pasar parkir motor bayar, itu juga muamalah, namanya fikih wadiah, menitipkan barang, menitipkan motor. Kemudian nanti ketika kita jalan lewat jalan raya, ada semisal bangcu, ya, lampu merah, ya bangcu kalau istilah sekarang, atau traffic light. Nah itu juga ada fikih muamalahnya, dimana kita harus taat pada pemimpin, taat pada aturannya pemimpin, yaitu jangan melanggar lampu merah gitu dan sebagainya. Kita sampai rumah, semisal kita memasak, ada fikih muamalahnya, namanya fikih at'imah, fikih tentang makanan, gimana caranya supaya makanan ini halal, menghindari makanan yang haram dan sebagainya gitu. Komposisinya, bumbu-bumbunya dan sebagainya, alatnya itu dipastikan halal, bukan terbuat dari yang haram dan sebagainya. Itu fikih muamalah dalam keseharian kita. Bagi yang laki-laki semisal kerja, itu juga fikih muamalah. Kita kerja jangan sampai ya kerjanya itu malas-malasan, karena kalau kerjanya malas-malasan, kita kemudian tidak sesuai dengan waktunya, berarti kita memakan gaji yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau gabut, gaji buta. Kita memakan gaji yang tidak sepatasnya kita dapatkan karena kita kerjanya tidak maksimal, malas-malasan dan sebagainya. Maka penting kita belajar fikih muamalah gitu. Kemudian semisal apalagi kira-kira teman sekalian tentang muamalah, sangat banyak sekali ya tentang muamalah. Semisal ketika kita nikah ini juga fikih muamalah. Kita nikah itu termasuk fikih muamalah yang paling panjang. Dari kita semisal ta'aruf itu ada fikihnya, ta'aruf jangan sampai pacaran gitu. Kemudian setelah itu ada nazar, kita bisa melihat ya yang kita nikahi semisal, tentu dengan disertai wali di sampingnya semisal. Kemudian ketika nikah ada akad nikah,
gimana kita membaca akad nikah dengan benar, jangan sampai putus-putus, harus satu tarikan nafas gitu. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, udah gitu, jangan sampai putus. Kalau putus ulangi lagi gitu. Kemudian fikih nikah juga ada, semisal walinya harus wali yang benar-benar baik, jangan sampai walinya wali fasik, karena wali fasik dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Termasuk fasik itu, pengertian fasik itu orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, namanya fasik, atau melakukan dosa besar sekali, itu nanti dinamakan fasik. Jadi kalau kita atau orang lain lah, orang lain misal melakukan dosa besar satu kali aja sudah dikatakan fasik, atau terus-menerus, tidak hanya sekali, terus-menerus dalam dosa kecil itu dinamakan fasik, tapi nggak sah. Itu tadi tidak sah dijadikan wali nikah dan juga saksi dan sebagainya. Kemudian ketika nikah ada fikih semisal walimah. Walimah ini bukan wajib, jangan sampai kita termensetkan walimah itu wajib, harus besar-besaran, nggak ada. Walimah dalam fikih, ada fikih ulama itu sunnah ya, meskipun hanya kecil-kecilan gitu. Maka jangan sampai kita terlalu membebankan diri harus walimah besar-besaran, undang ribuan orang, yang pada akhirnya nanti menyebabkan kita semisal madharat dan sebagainya gitu. Di nikah juga ada fikihnya lagi. Kemudian di fikih semisal ketika semisal nanti melahirkan anak, ada fikihnya gitu dan sebagainya, itu namanya fikih muamalah. Kemudian oleh penulis disebutkan wanahi kabil fiqhi syarafan qaulu sayyidis sabiqin wal lahiqin, dan cukuplah kemuliaan untuk kita belajar fikih itu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka dia pahamkan terhadap agama. Jadi kalau kita sudah ingin belajar agama, insya Allah kita ingin dijadikan Allah sebagai orang yang baik ya. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'ubidallahu subhanahu wa ta'ala bi syai'in afdalu min fiqhin fiddin, tidaklah Allah itu diibadahi lebih afdal daripada ilmu fikih terhadap agama gitu. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yaitu surah Al-Kahfi yang disunahkan kita baca di malam Jumat dan hari Jumat, ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, terhadap bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, di siang hari, di pagi hari maupun di sore hari, yuriduna wajhah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah kita ketika bermajelis ilmu, mengikuti kajian ilmu, jangan sampai kita malas-malasan. Kita harus bersabar, bagaimanapun keadaannya kita harus sabar bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, menuntut ilmu. Itu insya Allah kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama semisal oleh Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, bahwa yang disebut orang-orang yang menyeru Tuhannya adalah majalisul dzikri, majalisu az-zikri, majelis zikir. Mungkin yang terbayang di kita kira-kira kalau majelis zikir apa teman-teman sekalian? Majelis zikir semisal apa? Majelis sholawat, bisa gitu kan ya? Ya, tapi kata para ulama, majelis zikir yang paling mulia itu disebutkan oleh ulama yaitu Al-Imam Atha bin Abi Rabah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-tamannya surga maka berhentilah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaquz zikri, itulah halaqah zikir. Dikatakan oleh para ulama, qala Al-Imam Atha bin Abi Rabah berkata, az-zikru wa majalisul halali wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tabi' wa tusalli wa tasum wa tahujju wa tankih wa tuqallid wa asbaha dzalik. Yang dimaksud majelis zikir, halaqah zikir oleh para ulama adalah majelis-majelis yang membahas halal haram, yaitu fikih. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, itu majelis zikir yang paling utama. Bagaimana kita menjual, bagaimana kita membeli, gimana kita sholat, caranya sholat bagaimana, caranya puasa bagaimana, caranya haji bagaimana, caranya nikah gimana, caranya mentalak gimana, dan seterusnya. Itu yang dinamakan majelis zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai riyadul jannah, yaitu taman-tamannya surga gitu. Memang majelis zikir yang lain misal majelis sholawat dan sebagainya
silahkan saja. Tapi yang paling utama yaitu majelis zikir, yaitu majelis ilmu, membahas tentang fikih, membahas tentang ilmu-ilmu syar'i, itu yang paling utama keutamaannya. Gitu. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama yang lain, semisal adalah dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwati afdhala minal ilmi wal fiqhi fid din. Tidak ada satu orang pun yang diberikan sesuatu hal yang lebih utama setelah kenabian kecuali yaitu ilmu fikih dalam agama. Jadi ilmu fikih ini keutamaannya sangat luar biasa sekali, karena ilmu fikih ini derajatnya di bawahnya kenabian, di bawahnya kenabian. Kemudian juga keutamaan yang lain, bahwa dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la mautu alfin abidin qa'imil laili sha'imin nahar ahwanu min mautil alimil basir bihalalillahi ta'ala wa haramihi. Bahwa meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa, itu lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalnya satu orang yang berilmu agama. Jadi keutamaan ilmu agama itu di atas ya orang-orang yang ahli ibadah saja. Karena begini, kenapa orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang beribadah? Karena bisa saja orang yang beribadah itu tanpa ilmu, dia mengamalkan ibadah tapi tidak sah, dia mengamalkan ibadah tapi nggak punya ilmunya, sehingga bisa-bisa dia nanti dijerumuskan oleh setan. Adapun orang yang berilmu, orang yang alim, dia sudah kuat ilmunya, tidak mungkin dia terjerumus oleh godaan-godaan setan, tentu dengan juga mengamalkan ilmunya. Kemudian juga mengenai keutamaan yang lain, semisal tadi saya sampaikan dalam khutbah bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi keutamaan orang yang beriman, semisal derajatnya cuma satu, orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Bahkan dikatakan oleh para ulama, satu derajat itu sebanding dengan 700 perjalanan, ya 700 tahun perjalanan kaki. Itu satu derajat. Nah, kemudian itulah keutamaan dari kita belajar ilmu syar'i. Kemudian ilmu syar'i atau ilmu fikih ini semua merupakan kebaikan. Semua merupakan kebaikan. Dan kita perlu belajar ilmu yang paling kita ketahui, yaitu ilmu yang akan kita hadapi. Ilmu yang akan kita hadapi. Ini namanya skala prioritas, ya, skala prioritas. Di mana kita memprioritaskan ilmu. Jangan sampai kita belajar semua ilmu, akhirnya nanti keteteran, akhirnya nanti akan nggak bisa maksimal. Maka kita penting untuk mempelajari ilmu yang paling kita butuhkan. Para ulama mengistilahkan sebagai ilmu hal. Ya, ilmu apa? Ilmu hal. Yang namanya ilmu keadaan. Ilmu keadaan itu ilmu yang akan kita hadapi. Kita semisal habis ini kira-kira sholat apa? Sholat asar. Maka kita penting tahu juga ilmu sholat gitu. Kemudian malam semisal kita mau sholat tahajud, penting kita cari tahu ilmu fikih tahajud semisal. Kita misalnya pekan depan hari Senin kita pengen berpuasa sunnah Senin Kamis, kita juga perlu belajar ilmunya puasa. Seperti itu terus. Kita ingin semisal bulan depan ingin umroh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah SWT untuk mengunjungi Baitullah, untuk umroh maupun haji, amin ya rabbal alamin. Kita juga harus perlu belajar manasik umroh atau manasik haji, seperti itu. Semisal kita mau membuat bisnis usaha jual beli, semisal usaha ternak ayam, ya ternak ayam, kita harus tahu, jangan langsung ujuk-ujuk cari modal, ujuk-ujuk buat ya, kandang dan sebagainya tanpa kita tahu ilmunya. Penting kita cari ilmunya, kita tanya ke ustadz siapa, kita tanya semisal, ustadz gimana cara supaya jual beli atau bisnis saya ini sesuai dengan syariat gimana? Oh, modalnya harus halal, semisal begitu. Atau nanti jangan sampai misalnya melakukan hal-hal yang penipuan dan sebagainya, itu ada ilmunya supaya berkah.
berkah ibadah kita, berkah muamalah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan juga di tulisan yang sudah disebarkan tadi, bahwa karena ilmu fikih ini memiliki kedudukan yang tinggi dan sekian banyak keunggulan yang luhur, maka menekuni ilmu fikih menjadi tingkatan yang utama dan menghabiskan waktu berharga bahkan semua umur untuk mempelajari ilmu fikih tentu lebih utama lagi. Dikatakan oleh para ulama semisal ini tadi, bahwa ilmu fikih merupakan jalan menuju surga. Dalilnya apa? Dalilnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Insya Allah kalau kita sudah berkeinginan, berazam kuat, berniat untuk mencari ilmu, insya Allah itu dimudahkan oleh Allah jalannya kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian tentang ilmu fikih, maka tadi dikatakan temanya tadi kan ngaji fikih itu keren atau belajar fikih itu keren. Kenapa keren? Karena ilmu fikih inilah yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses dunia, maka dia harus punya ilmu dunia. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepengen sukses bahagia di akhirat, dia harus juga punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau dia ingin sukses bahagia dunia dan akhirat, maka dia harus punya ilmunya, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Demikian. Jadi dengan kita belajar ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak sebagai ilmu yang fardu ain ini, insya Allah kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Karena kesuksesan itu bukan hanya kesuksesan duniawi. Sukses bukan hanya punya harta banyak, kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Itu bukan sukses yang hakiki. Itu hanya sukses yang semu. Karena wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Adapun yang hakiki, kesenangan yang hakiki itu kesenangan di akhirat. Gitu. Maka caranya kita ingin bahagia di akhirat, kita berusaha untuk mencari ilmu akhirat, itu ilmu agama, tapi juga jangan sampai melupakan dunia. Jadi harus imbang, harus balance. Jangan sampai kita meninggalkan ilmu agama, kemudian semuanya waktu kita dipelajari untuk dunia, untuk mencari dunia, tidak bagus. Demikian juga semua kita pelajari untuk agama, tapi kita dunianya lupakan, juga tidak bagus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah kebahagiaan hidup itu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita hidup di dunia ya cari dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Jadi dunia itu sekedar jangan lupa, tapi akhirat sebagai tujuan utama. Gitu. Ini quotes-nya. Ya, bahwa dunia itu sekedar jangan lupa, tapi akhirat itu tujuan yang paling utama. Gitu. Kemudian selain daripada itu, para ulama menyebutkan semisal untuk mempelajari ilmu akhirat, ilmu fikih, ilmu syar'i ini harus perlu niat yang benar, tujuan yang benar. Kita harus meluruskan niat. Ada sekitar para ulama menyebutkan 3 niat untuk mencari ilmu. Yang pertama untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari ilmu agama untuk keduniawian, untuk dapat banyak uang, untuk terkenal, untuk bagaimana. Jangan sampai, itu tujuan yang salah. Kemudian selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Itu yang kedua, tujuannya untuk akhirat. Yang ketiga yaitu untuk melestarikan agama Islam. Ya, untuk melestarikan agama Islam, karena Islam ini lestari, bisa abadi, bisa jaya hanya dengan ilmu. Gak bisa dengan angan-angan, gak bisa dengan sekedar omong kosong, tidak bisa. Kita harus punya ilmunya untuk bisa menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibarengi dengan pengamalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ada hikmah dan manfaatnya, dan menggugah jiwa kita, hati kita, pikiran kita untuk senantiasa mencari ilmu. Jangan sampai kita 24 jam per 7. Biasanya orang-orang sekarang 24 per 7 ya. Maksudnya 24 jam dalam seminggu. 24 jam itu hanya untuk kerja aja. Gak ada untuk mencari ilmu agama. Padahal kita nanti tujuannya untuk akhirat.
Maka penting kita sisihkan waktu kita ini untuk belajar ilmu akhirat, itu ilmu syar'i. Kita bisa dapatkan dimanapun, kita bisa datangi majelis-majelis ilmu di masjid-masjid, itu lebih utama karena disitulah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, bahwa malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu syar'i, sebagai bentuk ridho terhadap mereka. Demikian, semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mungkin ada pertanyaan ya? Mungkin. Ada yang mau bertanya? Silakan, monggo. Apa sebelumnya berkaitan dengan fikih pekerjaan tadi, Ustaz menyampaikan bahwasanya ketika karyawan telah maka akan menghubungi harta atau pendapatannya sebagaimana kecukupan. Seumpama Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita telat 5 menit misalnya, terus kita ganti melebihi waktu pulang itu, bagaimana? Ya, cukup ya. Oke. Jadi mengenai tadi saya sampaikan bahwa ada namanya fikih pekerjaan. Kita kerja juga ada fikihnya. Yang sampai kerja cuma kerja aja, tapi nggak ada ilmunya. Kita harus punya ilmunya. Contohnya tadi disampaikan oleh beliau bahwa kita kerja semisal telat 5 menit, apakah bisa misalnya diganti 5 menit terakhir kita tambahin, semisal itu boleh ya, boleh, dan lebih bagusnya seperti itu. Karena ketika kita telat semisal 5 menit, berarti ada 5 menit yang mana kita tidak kerja, tidak sesuai dengan aturannya. Maka kalau kita tidak tambahin, itu bisa menjadi harta sebagiannya itu meskipun 5 menit sebagai harta yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting kita ketahui ilmunya, itu bisa kita tambahi 5 menit berikutnya, itu boleh. Atau semisal kita zaman dulu sudah lama bekerja seperti itu, kadang telat, kadang bagaimana, kadang tidur, kadang jam istirahat sampai jam 2 baru balik ke kantor semisal ya, atau makan dulu, ketiduran di masjid dan sebagainya. Maka gimana caranya? Solusinya kita sedekahkan ya, sebagian uang kita niatkan sebagai bentuk ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ketika kita menjalani pekerjaan ya, tanpa sesuai dengan aturan. Seperti itu solusinya. Wallahu taala a'lam. Gitu. Monggo. Berkaitan dengan hari ini hari Jumat, kebetulan ketika ada jamaah yang menjalankan kotak infak, dari mana cerita? Oke. Nih, pertanyaan tentang fikih ya. Fikih Jumat ini cukup penting karena tiap pekan kita jalani. Sebenarnya saya kemarin pengen menyampaikan fikih Jumat secara rinci, tapi kita sampaikan fikih secara umum dulu. Jadi fikih Jumat ini semisal hukum menjalankan kotak infak, apakah itu bisa mengurangi pahala Jumat? Jadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta. Jika kamu berkata kepada temanmu, teman kita semisal lagi gojek, lagi ngobrol, kita kasih tahu ansit itu artinya diamlah, diam, menengok gitu, atau misalnya gitu jawabannya, diamlah gitu. Maka itu faqad laghawta, kamu telah berbuat sia-sia, pahalanya berkurang. Itu kalau berbicara, dan itu ada perbedaan ulama di dalamnya. Semisal di mazhab Syafi'i tidak sampai haram, tapi cuma makruh. Adapun di jumhur ulama itu dikatakan haram berbicara atau beraktivitas yang di luar mendengarkan khutbah, maka itu bisa mengurangi pahala menyimak khutbah. Bagaimana dengan mengantarkan atau mengedarkan kotak infak? Maka hukumnya itu lebih tepatnya makruh, lebih baik dihindari. Maka bagaimana cara solusinya? Solusinya diedarkan ketika sebelum khutbah semisal gitu, atau ditaruh di sekitaran masjid semisal, itu bisa. Maka kita berikan solusi semisal seperti itu, ketika diedarkan ketika sebelum khutbah itu lebih utama. Kalaupun diedarkannya ketika khutbah, itu pun tetap sah khutbahnya, tetap sah menyimak khutbahnya, dan ya, tidak berkurang pahalanya insyaallah. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Kayak tadi solusinya bocil-bocil yang ramai gitu dan sebagai pengurat wajib itu bagaimana bijaknya? Oke. Ya, tentang bocil-bocil ya, bocil-bocil yang kadang ramai
saya tadi juga dengar juga di belakang tadi itu tentu dengan tarbiyah ya, tidak bisa kita langsung larang ya, kita sampaikan dengan baik-baik sebelum khutbah. Kita sampaikan semisal kita kasih tahu ke anak-anak kecil itu hendaknya diam. Kalaupun tidak bisa, kita bisa pisahkan anak-anak kecil, misalnya anak kecil yang satu taruh sini, anak kecil yang satunya taruh sini, dan tidak akan bisa gojek gitu, itu bisa. Atau ketika khutbah sekalipun kita bisa tegur, tentu dengan isyarat misalnya kita begini, atau suruh diam tanpa berbicara, itu tidak mengurangi pahala kita menyimak khutbah insyaallah gitu ya. Allah taala a'lam. Silakan. Kalau misal terkait barang pekerjaan yang digunakan untuk kerja, tapi kita gunakan untuk selain kerja itu gimana? Iya. Misal poin atau apa? Oh ya, ya tentang semisal tentang barang-barang yang ada di pekerjaan kita gunakan untuk selain kerja, semisal seperti itu ya. Nah itu sebenarnya juga diharamkan, tidak boleh kita gunakan untuk selain kerja. Semisal seorang pejabat dikasih mobil dinas, itu tujuannya untuk kerja, dinas kemana-kemana, tapi digunakan untuk liburan, ini haram ya, tidak bisa kita bolehkan, tidak bisa kita biarkan, itu diharamkan. Semisal juga hal-hal yang kecil, pulpen dan sebagainya juga tidak boleh digunakan selain untuk pekerjaan. Maka caranya bagaimana? Semisal kita butuh banget untuk benda itu atau alat itu, maka kita minta izin ke pimpinan semisal, atau yang punya, yang mengurusi itu, kita izin untuk digunakan, itu boleh. Kalau diizinkan, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau kita gunakan tanpa izin, tentu itu haram dan berdosa. Allah taala a'lam. Demikian. Semoga saya terpahami. Sabun ya. Demikian, semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan penyemangat bagi kita semua. Insya Allah kita semua mulai hari ini bisa semangat untuk belajar fikih, karena masih banyak ilmu yang harus kita dapatkan. Sebanyak-banyak ilmu kita lebih banyak sebanyak-banyak yang kita ketahui, lebih banyak yang belum kita ketahui. Maka penting kita untuk mencari ilmu setiap saat dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.